Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 29 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak mengambil kemuliaan bagi diri sendiri, karena kemuliaan hanya milik-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini, Selasa 29 April, berjudul Kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan diri sendiri. Ayat inti kita diambil dari Bilangan 20 ayat 10-12. Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku, maka kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Akan menjadi kebodohan terbesar di dunia jika kita menganggap keberhasilan diri kita sendiri sebagai hasil usaha kita seluruhnya. Semakin rendah hati kita berjalan bersama Allah, semakin Dia akan menyatakan dirinya kepada kita untuk membantu kita. Tuhan tidak pernah bermaksud untuk mengutus hamba-hambanya untuk melakukan pekerjaan baginya dengan segala pertentangan dari setan dan malaikat jahat terhadap mereka, kecuali Dia memberi mereka bantuan ilahi. Alasan mengapa kita tidak memperoleh keberhasilan yang lebih besar dalam pekerjaan itu adalah karena kita bergantung pada usaha kita sendiri dan bukan pada bantuan yang akan diberikan Allah kepada kita. Pertimbangkanlah bagaimana setan memerintah para pengikutnya dan bekerja melalui mereka untuk melakukan pekerjaan kegelapan dan tipu dayanya. Merupakan hak istimewa Anda untuk percaya bahwa Yesus akan bekerja lebih sungguh-sungguh bagi Anda, sehingga Anda dapat melakukan pekerjaannya. Seluruh sorga tertarik pada pekerjaan mereka yang akan diselamatkan di kerajaan Allah. Di luar aku, kata Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, tidak ada sedikit pun kemuliaan yang dapat kita ambil untuk diri kita sendiri. Meskipun Anda mungkin merasakan kelemahan Anda, namun Anda dapat menghubungkan diri Anda dengan Allah yang perkasa. Saya tahu bahwa saya bukan apa-apa, tetapi Yesus berkuasa untuk menyelamatkan. Saya tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi Yesus dapat melakukan hal-hal besar. Allah menginginkan saya dalam pekerjaan itu,
tetapi usaha saya akan sia-sia tanpa bantuannya. Seruan Israel yang terus-menerus adalah, Musalah yang telah melakukan ini, dan mereka tidak mengingat Allah. Allah memiliki pelajaran untuk diajarkan kepada umatnya, dan ketika Musa memberikan diri untuk mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri, Allah menunjukkan kepada umatnya bahwa bukan Musa, melainkan Allah yang telah melakukan pekerjaan itu. Akhirnya datanglah firman kepada Musa, "Engkau tidak akan masuk ke tanah suci." Tuhan menunjukkan kepada pasukan Israel tangan siapakah yang memimpin mereka. Ketika kita merasa sangat hamba, saat itulah Kristus melihat bahwa sudah waktunya baginya untuk memberikan rohnya kepada kita. Ia akan mengenakan keselamatannya kepada kita ketika kita memberikan seluruh pujian dan kemuliaan pekerjaan itu kepadanya. Tuhan menolong kita, saudara-saudara terkasih, untuk mempelajari pelajaran-pelajaran berharga di sekolah Kristus. Pelajaran-pelajaran ini adalah kelembutan dan kerendahan hati. Sebagian orang tidak pernah mempelajari pelajaran-pelajaran ini. Mereka bekerja dan bekerja dalam diri mereka sendiri. Dan mereka tidak mengerti siapakah sumber kekuatan dan kuasa mereka. Dikutip dari Manuskrip 8, 1886. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali, Israel Allah uji. Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 227 paragraf pertama. Allah mengarahkan anak-anak Israel untuk berkemah di tempat itu, di mana tidak ada air, untuk membuktikan mereka atau menguji mereka, untuk melihat apakah mereka akan memandang kepadanya dalam kesusahan mereka, atau bersungut-sungut seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi mereka dalam kelepasan mereka yang luar biasa, mereka seharusnya percaya kepadanya dalam kesusahan mereka. Mereka seharusnya tahu bahwa Dia tidak akan membiarkan mereka binasa karena kehausan yang telah Dia janjikan untuk diambil dari dirinya sendiri sebagai umat-Nya. Tetapi gantinya memohon Tuhan dalam kerendahan hati untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka bersungut-sungut melawan Musa dan menuntutnya air. Israel sudah lihat bagaimana pimpinan Tuhan yang berlaku sejak dari Mesir sampai tiba di Refidim, tetapi tetap saja tidak percaya dan bahkan mereka menuntut Musa. Kita mungkin kasihan dan sedih melihat kondisi bangsa Israel, tetapi itu sebenarnya diri kita juga. Sudah banyak pimpinan Tuhan berlaku atas hidup kita sejak dahulu sampai sekarang. Tetapi begitu ada masalah kecil, kita berseru, adakah Tuhan hadir di antara kita? Apakah Allah diamkan sikap mereka ini? Tentu tidak. Alkitab berkata dalam Bilangan 20 ayat 7-9 yang berbunyi, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Tuhan meminta Musa untuk bicara kepada bukit batu supaya mengeluarkan air. Namun, apa yang terjadi? Ayat 10 dan 11 berkata, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Musa pukul 2 kali. Nah, pada peristiwa Keluaran pasal 17, di mana air keluar dari gunung batu di Horeb, Musa pukul batu itu 1 kali, dan itu sesuai arahan Tuhan. Namun dalam peristiwa Bilangan 20 ini, yaitu di Meriba,
Tuhan minta Musa cukup bicara kepada batu, tapi Musa malah pukul 2 kali. Musa yang sudah tua dalam peristiwa tersebut terpengaruh dengan persungutan bangsa Israel. Roh Nubuat menuliskan dalam manuskrip 9 tahun 1903 paragraf 15 yang berbunyi, kedua bersaudara itu berjalan di depan orang banyak. Musa memegang tongkat Allah di tangannya. Mereka sekarang sudah tua, yaitu Musa dan Harun. Sudah lama mereka menanggung pemberontakan dan ketegaran orang Israel. Tapi sekarang, akhirnya, bahkan Musa pun hilang kesabaran. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dan gantinya berbicara kepada batu itu seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dengan tongkat dia memukul batu itu 2 kali. Ayat 10 dan 11. Musa yang adalah manusia yang paling lembut pun akhirnya hilang kesabaran melihat kondisi bangsa Israel yang tidak pernah bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di Refidim, Tuhan sudah pernah keluarkan air dari batu. Seharusnya itu menjadi kekuatan bagi mereka bahwa Tuhan akan keluarkan air dari batu di Meriba. Tetapi tidak, Israel kembali terpengaruh dengan bisikan setan. Dan karena Israel kerjanya terus-menerus menyalahkan Musa, akhirnya Musa yang sudah tua kehilangan kesabarannya. Gantinya berbicara kepada batu sesuai perintah Tuhan, Musa pukul batu itu 2 kali. Dan bahkan berkata, apakah kami, yaitu Musa dan Harun, harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 126 paragraf 4. Seruan Israel yang terus-menerus adalah Musa lah yang telah melakukan ini. Orang Israel kerjanya menyalahkan Musa. Dan mereka tidak mengingat Allah. Allah memiliki pelajaran untuk diajarkan kepada umatnya, dan ketika Musa memberanikan diri untuk mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri, Allah menunjukkan kepada umatnya bahwa bukan Musa, melainkan Allah yang telah melakukan pekerjaan itu. Akhirnya datanglah firman kepada Musa, engkau tidak akan masuk ke tanah suci. Tuhan menunjukkan kepada pasukan Israel tangan siapakah yang memimpin mereka. Israel terus-menerus menyalahkan Musa, dan akhirnya karena sudah emosi, Musa berbicara yang seharusnya dia tidak katakan. Musa mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dan meskipun air akhirnya keluar, tapi itu bukan pekerjaan Musa, namun pekerjaan Tuhan bagi umat-umatnya. Dan oleh karena kesalahan tersebut, Musa akhirnya tidak dapat masuk ke negeri perjanjian. Israel memang salah dan parah, tetapi Musa seharusnya tidak terpengaruh dan marah. Itu sebabnya renungan hari ini lanjutkan dalam halaman 126 paragraf 3. Seluruh sorga tertarik pada pekerjaan mereka yang akan diselamatkan di kerajaan Allah. Di luar aku, kata Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, tidak ada sedikit pun kemuliaan yang dapat kita ambil untuk diri kita sendiri. Meskipun Anda mungkin merasakan kelemahan Anda, namun Anda dapat menghubungkan diri Anda dengan Allah yang perkasa. Saya tahu bahwa saya bukan apa-apa, tapi Yesus berkuasa untuk menyelamatkan. Saya tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi Yesus dapat melakukan hal-hal besar. Allah menginginkan saya dalam pekerjaan itu, tapi usaha saya akan sia-sia tanpa bantuannya. Yesus hadir bersama Musa. Seharusnya Musa tetap tinggal di dalam Yesus. Tapi karena terpengaruh oleh keluhan dan gerutu bangsa Israel yang kerjanya menyalahkan Musa, akhirnya Musa kehilangan kesabaran. Dia marah, dia tinggal di luar Yesus. Musa berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 311, paragraf 1. Musa mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri yang merupakan milik Allah dan membuatnya perlu bagi Allah untuk melakukan itu dalam kasus dia yang akan selamanya memuaskan Israel yang memberontak, bahwa bukanlah Musa yang telah memimpin mereka dari Mesir, tetapi Allah sendiri.
Tuhan telah menyerahkan kepada Musa beban untuk memimpin umatnya, sementara malaikat yang perkasa berjalan di depan mereka dalam semua perjalanan mereka dan mengarahkan semua perjalanan mereka. Karena mereka begitu siap untuk melupakan bahwa Allah memimpin mereka dengan malaikatnya dan menganggap manusia sebagai sumber atas kuasa yang hanya Allah dapat lakukan, Dia telah membuktikan mereka dan menguji mereka untuk melihat apakah mereka akan mematuhinya. Musa dan bangsa Israel perlu diingatkan bahwa sejak awal adalah Bapa melalui anaknya yang pimpin umatnya menuju negeri perjanjian. Dan puji Tuhan, Musa akui dosanya dan mohon ampun kepada Tuhan. Berulang-ulang kita lihat bahwa Bapa dan anaknya yang menyelamatkan. Itulah pola sejak dahulu, tidak berubah. Melalui peristiwa air keluar dari batu ini dan kejatuhan Musa, kita belajar bahwa sejak dulu yang pimpin umatnya adalah Allah Bapa, dan itu Dia wujudkan melalui anaknya. Pola ini tidak berubah. Bapa dan anak yang sama yang pimpin kita menuju Kanaan sorgawi. Tidak ada yang lain. Kiranya pekabaran ini menjadi pertobatan bagi kita semua bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah. Kita hanyalah alat-alatnya yang menerima rohnya agar kita menjadi juru kabar Allah yang penuh kuasa. Tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka rohnya Yesus yang adalah air hidup mengalir dalam hidup kita yang gersang ini. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini. Kami sebagai umat janganlah sukanya mengeluh, menggerutu, bahkan menyalahkan pimpinan. Dan para pimpinan pun agar bersabar dalam Tuhan, dalam menghadapi umat-umat yang kerjanya menggerutu dan mengeluh dan bahkan menyalahkan. Dan kami dapat hidup tanpa mengeluh dan menggerutu, dan kami dapat hidup dengan penuh kesabaran tanpa emosi, hanya dalam Yesus saja. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan tinggal dalam Yesus, maka kami dapat berbuat dan berbuah. Dan teristimewa kami pun dapat menjadi saksinya yang penuh kuasa, sehingga banyak orang yang mau dituntun oleh Yesus hingga tiba di negeri perjanjian sorgawi nantinya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.